pagi rekan-rekan sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini adalah menjadi akhir pekan yang luar biasa buat kita semua. Perkenalkan, saya Yolanda dan kita akan membahas mengenai desain hunian new normal. Hari ini kita akan berbincang dengan dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Seorang arsitek terkenal Nusantara, yaitu Bapak Yori Antar. Selamat pagi Pak Yori. Selamat pagi. Dan Marketing Director Alam Sutra, yaitu Ibu Lilia Sukoco. Selamat pagi Ibu Lilia. Selamat pagi. Nah, tanpa membuang waktu lagi, kita langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan nih. Mungkin pertama saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Yori. Pak Yori, di minggu yang luar biasa ini, kita akan sedikit bincang-bincang mengenai desain hunian new normal ya Pak. Sebelumnya bisa cerita sedikit kegiatan Pak Yori akhir-akhir ini, mungkin sedang menangani proyek apa Pak Yori? Ya, saat ini memang kami banyak menangani proyek-proyek pemerintah yang bernama KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Jadi kami membuat tempat-tempat yang disebut Bali Baru ya. Jadi yang kami tangani saat ini ada di Labuan Bajo, ada di Toba, dan ada di Wakatobi. Kita harus datang tuh, kita wajib datang. Jadi nanti kalau semuanya jadi, KSPN itu kan ada 10 ya, yang akan dibangun dalam 2-3 tahun ini. Kalau udah jadi semua, kita akhirnya liburan tuh ya di dalam negeri. Iya. Dan itu saya rasa target pemerintah supaya yang berputar itu uang di dalam negeri, tidak lari-lari semuanya ke luar negeri. Jadi balance lah gitu. Oh bagus banget, itu dalam negerinya ya aja udah kuatnya kayak begitu. Betul. Kira-kira kapan rencananya itu untuk bisa goalnya gitu? Jadi Goal kalau life. KSPN tahap 1 itu ada 5 ya. Ada Labuan Bajo, ada Toba, ada Borobudur, ya, kemudian ada Mandalika di Lombok, dan ada Likupang di Manado. Dan 5 ini sudah jalan, akhir tahun depan semuanya sudah harus selesai. Dan kini udah masuk KSPN yang tahap 2. Tahap 2 itu ada di Wakatobi, terus kemudian Bromo Tengger, ya kemudian di Toraja, terus kemudian di Belitung dan Morotai. Itu semua favorit kita loh. Ya, itu tempat. Yang kalau kita foto tuh mendadak kita jadi cantik semua. Itu tempat wisata berbasis ekoturism dan wisata berbasis geopark. Jadi ada yang tempat diving, tempat trekking, tempat hiking dan sebagainya. That's good. Ya. Indonesia itu memang kaya banget untuk hal-hal. Ya, makanya buat saya sendiri sebagai arsitek itu adalah kesempatan untuk menggali ilmu-ilmu arsitektur yang ada di lokasi di pelosok-pelosok Nusantara begitu. And you are the right one to do it. Nah, terima kasih. Aduh benar-benar mana ada yang bisa lebih baik dari Pak Yori. Ya Yori ya. Amin. Sekarang ke Bu Lia ya Bu. Mungkin saya akan nanya ke Ibu Lia. Sekarang Alam Sutra ini sedang ada apa ya Bu? Mungkin ada pengembangan apakah di Alam Sutra untuk tren yang sekarang ini loh Bu, new normal. Ya. Bisa cerita sedikit Bu? Kita Alam Sutra sebetulnya sejak awal tahun ini mulainya pandemi kayak aduh kaget nih. Gimana kita harus bergerak untuk supaya semuanya kehidupan kita itu seakan-akan sama dengan sebelum pandemi. Tapi kan nggak bisa. Jadi ya udah kita lihat apa kebutuhan masyarakat pada saat ini, penghuni juga butuhnya apa. Dan disitulah kita masuk untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jadi sekali lagi Alam Sutra akhirnya kita berusaha untuk membuat the whole Alam Sutra ini menjadi sebuah home bagi siapapun yang memakai ya pemangku kepentingan. Karena home itu berarti your house dengan segala macam jiwanya. Jadi gini, waktu new normal ini terjadi, semua orang merasakan rumah itu jadi penting banget. Tapi jangan sampai rasa di rumah, tapi kreativitas nggak ada. Terus
cinta kita hilang sama anggota keluarga, hubungan kita hilang dengan teman, dengan nasabah, dengan klien, semuanya kan nggak boleh hilang. Jadi konektivitas itu tetap harus ada. Untungnya Alam Sutera sudah ada jaringan semuanya ya, jadi smart city. Jadi dengan quad play untuk fiber opticsnya kita semua sudah siap menghadapi masa ini. Semoga produk-produk kita selanjutnya bisa berjalan. Dan saat ini kita punya tipe-tipe Nara di Tiara, tipe-tipe baru kita di Alam Sutera, ya mudah-mudahan semua bisa happy. Makasih Bu Lia. Sama-sama. Tipe Nara itu menjadi favorit ya, yang seperti yang saya tahu karena sebelumnya sudah terjual habis di salah satu klaster di Alam Sutera dan karena banyak permintaan ya Bu Lia ya. Jadi dikembangkan lagi di Sutera Tiara ya Bu. Iya. Dan salah satu fasilitas Alam Sutera yang penting yang tadi Ibu Lia bilang itu sangat menunjang untuk di masa new normal sekarang, quad play. Jadi internet yang itu mandatory deh. Itu harus sekali. Jadi memang melihat kondisi sekarang sering berada di rumah karena kita work from home atau anak-anak learning from home, sekolah online ya Bu. Pada akhirnya kita menyadari pentingnya bagi kita tuh rumah tinggal seperti Ibu bilang, kita membangun biar bisa mendapat home. Mungkin menurut saya home itu house built with heart ya Bu ya. Jadi soul-nya ada ya Bu. Iya betul. Gitu kita nyaman, aman, berada di rumah seperti itu. Dan mungkin saya sekarang mau mengajukan pertanyaan ke Pak Yory. Menurut Bapak, aspek apa sih yang paling penting dalam memilih sebuah hunian, Pak Yory? Ya, pertama tentunya kita harus bisa memahami bahwa kalau kita tinggal di sebuah hunian, kita tinggal untuk jangka waktu yang lama. Bukan hanya sekedar tren atau apapun ya. Jadi pertama tentunya kita harus melihat layout dari sebuah rumah tinggal itu dan kelengkapan-kelengkapannya. Terus kemudian bagaimana rumah itu juga hubungan antar ruangnya itu solid tapi simple juga ya. Hubungannya juga bisa berjalan dengan cair dan sebagainya. Dan yang tinggal juga bisa betah gitu loh. Jadi rumah ini kan jadi bisa menjadi tempat tidak hanya berkumpul berkeluarga tapi juga buat bersantai. Apalagi dengan era pandemi ini mau banyak orang lebih banyak aktivitasnya di dalam rumah. Bisa bekerja di dalam rumah, bisa sekolah di dalam rumah ya. Jadi rumah ini memiliki banyak nilai-nilai tambah ya. Dan tentunya kalau saya merancang sebuah rumah, tentunya kalau ini rumah berada di Indonesia, ya tentunya yang saya rancang adalah rumah dengan pendekatan arsitektur modern tropis. Ya, modern tropis ini bagaimana rumah itu bisa mandiri, tidak selalu harus bergantung pada AC, pada cahaya ya. Dengan adanya banyak bukaan, itu harus bisa cross ventilasi, banyak cahaya indirect masuk ke dalam rumah begitu. Jadi rumahnya pun juga harus sehat. Dan kedua juga bagaimana kelokalan material kita juga bisa tampil sehingga rumah kita juga terasa sebagai rumah di Indonesia dan perawatannya juga lebih low maintenance begitu. Iya itu sih saya setuju sekali sih. Sebetulnya Yory itu benar-benar seseorang yang saya selalu senang sekali. Kalau Yory mendesain sebuah ruang, it's not only about the product, tapi siapa yang ngisi. Jadi human scale-nya itu kerasa sekali. Jadi kalau udah Yory yang desain, udah saya merem aja. Saya pikir udah pasti rumahnya enak untuk dipakai. Mau gerak ke kiri, ke kanan dan sebagainya, pasti ukurannya itu enak aja. Yeah. Kamar mandinya, terus dapurnya, semuanya. Jadi I'm not going to worry about the scale, the size of the chambers ya. Yeah. Jadi kalau di dalam memang di dalam perencanaan di Rumah Narada ini memang saya pusatkan kekuatannya ada di living room, ada di ruang keluarga karena tempat semua keluarga saling bertemu, saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi
ruang keluarga ini harus menjadi ruang yang paling nyaman dan interaksi hubungan ruangnya harus cair dan juga harus bisa di-extend ke taman. Kebetulan di tipe Nara ini kan taman belakangnya juga besar ya. Jadi aktivitasnya sebenarnya rumah ini dirancang sebelum pandemi, tapi kok rasanya pas ya. Pas dibuat era pandemi ini juga pas, banyak ruang terbukanya dan bisa cross ventilasi satu sama lain baik di lantai 1 maupun di lantai 2 ya. Dan kalau bagi saya kalau merancang sebuah rumah, kunci suksesnya tuh kalau udah dapat cerita dari pemilik rumah, suaminya jadi bangunnya terlambat terus. Nah, berarti berhasil kan? Jadi lebih betah di rumah dong daripada suruh ke kantor. Ya, dan kalau kantor pulangnya on time, jadi dia merindukan rumah. Terus kemudian teman anak-anaknya maunya nginep di rumahnya, berarti rame. Terus yang punya rumah kecapean, habis kerjaannya mesti nyiapin makanan buat tamu-tamunya dan sebagainya. Jadi tolok ukur saya, kalau udah mencapai nilai itu berarti rumahnya udah bikin betah ya, jadi home sweet home lah yang harus kita dapatkan begitu. Dan kalau di rumah jangan sampai untuk masuk ke satu ruang kita seperti mengeluarkan energi lebih. Jadi kalau bisa flow-nya mengalir cair begitu. Walaupun harus jelas batas mana yang area private, area publik, area semi publik dan sebagainya begitu loh. Tapi semuanya harus berjalan dengan terjadi begitu saja begitu. Jadi tidak seperti harus dipaksakan begitu. Tapi benar deh. Berasa nggak sih sekarang gara-gara pandemi ini kita jadi sama seluruh anggota rumah, bukan hanya family kita sendiri, asisten rumah tangga kita, semuanya jadi one big family gitu. Karena kita ketemu terus lama-lama jadi komunikasinya juga jadi enak. Betul sekali. Terus toleransi kita juga jadi baik ya. Dan yang paling penting semuanya kayaknya jadi saling membantu gitu. What do you need? Ini karena kan kita kepengen circle of life kita itu baik. Nah, tipe rumah yang didesain sama Yori ini di tengahnya itu benar-benar it's a big and simple room. Jadi semua bisa understand bahwa itu tuh core dari bangunannya, kemudian dari situ dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Orang mau ke dapur, mau ke kamar tidurnya, mau ke gudang, semuanya. Benar-benar it's a brilliant house. Jadi memang rumah yang di tipe Narada ini memang saya merancangnya tuh memang ini adalah rumah buat di Alam Sutra, yang sebetulnya Alam Sutra ini adalah kota yang dirancang berbasis dengan garden, dengan taman, banyak pohon-pohon rimbun, pohon-pohon besar. Jadi saya juga berharap rumah yang ada di tipe Narada ini kan juga punya taman di depan, taman di belakang, dan nanti tentu berinteraksi dengan taman yang ada di lingkungan begitu. Sehingga kita bisa mendapat rumah yang baik dan benar dan tentu juga sehat begitu. Baik, benar, sehat dan nyaman. Itu untuk rumahnya. Apalagi kalau rumahnya di Alam Sutra. Tentu pasti Alam Sutra juga mempunyai fasilitas-fasilitas pendukung. Mungkin Bu Lia juga bisa menceritakan sedikit mengenai fasilitas-fasilitas di Alam Sutra. Kembali pertanyaannya adalah apa sih yang kita butuhkan di rumah? Gitu. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kita mau ngapain aja. Nah memang kita start the day itu benar-benar sebaiknya jangan salah deh. Dari kita bangun kemudian biasanya ada doa pagi gitu ya. Kalau Islam sholat, kalau yang agama lain juga berdoa pagi hari. Untuk supaya kita fokus, terus mulai lihat berita, mulai breakfast, sama akhirnya melaksanakan olahraga. Di pandemi ini nih olahraga menjadi penting banget. Karena badan kita kan harus fit. Makanya kita cukup keluar rumah, terus kita mau decide by yourself deh. Mau lari, mau jalan kaki, mau naik sepeda, mau berenang, itu bisa semua dilakukan di sini. Jadi rumah as your home itu harus benar-benar your own privacy, semuanya ada di situ. Abis itu keluar, rumah itu menjadi bagian dari sebuah klaster. Udah di klaster itu udah jadi kita juga we have the power of ownership of the cluster kan juga.
bahagia deh. Kita jalan-jalan di klaster itu, bersosialisasi dengan tetangga. Abis itu bosen di klaster, kita juga keluar. Keluar pun enak sekali, ratusan CCTV ada di Alam Sutra gitu. Terus begitu keluar, mau kita bercengkrama dengan ibu-ibu yang jalan ke pasar, atau bapak-bapak juga yang naik sepeda, atau even dengan tukang sapu jalanan yang semua dengan protokol yang kita sudah tentukan itu, where can you get that? Itulah impian kita semua untuk hidup kan. Nah, Alam Sutra berusaha semaksimal mungkin agar semua itu bisa dicapai. Jadi kita juga di jalanan-jalanannya kita punya green canopies untuk memastikan bahwa iklim mikro kawasan Alam Sutra ini juga terjaga, kebersihannya, temperaturnya, semuanya. Jadi healthy living masuk menjadi milik kita semua. Itu jadi slogan Alam Sutra ya Bu, healthy living. Jadi kita hidup lebih berkualitas ya Bu. Iya Udah dong. tinggal di dalam rumahnya juga nyaman, fasilitas pendukungnya juga aman. Ya, perfect sekali lah ya Bu ya. Iya, betul. Kombinasi yang wah, perfect menurut saya sih. Nah, jadi tadi sudah mendengar penjelasan dari Pak Yory, dari Bu Lia. Jadi untuk rekan-rekan IG Live yang sekarang sedang menonton IG Live Alam Sutra ini, mungkin untuk lebih lanjut mau bertanya atau mau mengetahui apa sih sebenarnya arti rumah buat Pak Yory, mungkin saya tanya, boleh nggak Pak? Apa sih menurut Bapak arti rumah? Menurut Bapak, Pak Yory? Ya, jadi rumah ini buat saya ya tidak hanya sekedar rumah, tapi home ya, di mana kita menaruh hati kita di dalam rumah. Oleh karena itu bagi saya kalau kita merancang sebuah rumah, tentu rumah itu harus kita buat senyaman mungkin ya. Jadi kalau rumah yang kita buat itu sudah membuat orang tinggal nyaman ya, dan itu kan tentu akan dipakai untuk jangka panjang ya. Dan itu adalah nilai investasi begitu. Jadi kalau bayangkan kalau rumahnya tidak nyaman, tidak menyenangkan, ujung-ujungnya harus bikin rumah lagi. Jadi hidup kita juga malah tidak tenang dan tidak bisa bekerja dengan maksimal begitu. Tapi kalau rumah ini sudah menyenangkan, apapun yang kita kerjakan terasa begitu ringan begitu. Disitulah rumah menjadi energi bagi penghuninya. Bagi penghuninya ya Pak. Ya. Tadi Bapak bilang juga mempunyai nilai investasi. Nah, mungkin kalau rumah hanya rumah saja tapi lingkungannya juga tidak baik, tidak mempunyai nilai investasi yang baik. Ya. Nah, kalau untuk nilai investasi mungkin saya akan menanyakan ke Ibu Lia. Ya, apa ya, kalau saya lihatnya dari waktu. Sebetulnya kita hidup itu ada satu yang nggak bisa kembali, itu adalah waktu. Jadi make the best use of your time, your lifetime. Nah, maksimum waktu kita hidup itu kan paling banyak sebetulnya di rumah. Ya, kecuali kalau di rumah hanya 2 jam terus habis itu kerja lagi, wah itu saya nggak tahu deh yang masalah itu ya. Tapi kan kita mengharapkan terutama di masa pandemi ini bahwa kita di rumah itu harus benar-benar merasa beneficial. Kita pakai waktu kita hidup itu juga bermanfaat ya. Jadi investasi bukan hanya mengenai uang, tapi adalah value kehidupan. Nah, tinggal value kehidupan apa yang kita tawarkan, apakah itu menjadi in pair dengan orang-orang punya dream gitu tentang investment. Bila semuanya itu cocok, berarti secara rupiahnya pun nilainya pasti akan naik. Karena demand akan naik, supply makin lama makin akan terbatas, terutama landed house ya. Karena itu saya selalu bilang ke anak-anak saya juga harus punya target-target di kehidupan. Kapan mau punya tabungan, kapan mau punya rumah, kapan mau berkeluarga. Jadi anak-anak kita tuh nggak secara liar apa yang terjadi terjadilah gitu, tapi sama
Tuhan tuh kan dikasih path. Kita harus lihat path kita tuh yang mana, kita harus peka. Dan disitulah kita pakai semuanya, kita jalankan, kita pakai rumah yang baik. Makanya ada Pak Yori. Nah terus udah gitu, jadinya hidup kita jadi benar-benar bermakna. Iya, itulah investasi sebetulnya bagi kita semua. Yang nggak ternilai dengan uang ya Bu? Bukan hanya dengan uang, secara nilai uangnya juga harus baik. Nah untuk baik itu bukan hanya rumah itu sendiri yang berperan, lingkungannya bagaimana, keamanannya bagaimana, terus kualitasnya bagaimana, semua itu harus berperan. Jadi rumah itu berjaya bagi kita semua gitu. Wah, menarik sekali. Menarik sekali jawaban Bu Lia. Terima kasih Bu Lia. Sekarang saya mungkin mau lanjut ke Bu Lia lagi ya. Mungkin apakah ada program dari Alam Sutra nih? Biasanya kan akhir tahun Bu, apakah ada program-program menarik dari Alam Sutra? Iya, saat ini memang banyak sekali kenalan saya, teman-teman semua bilang, aduh enak ya Lia, kita mau dong pagi-pagi ikut lari. Yori juga nanti hari Minggu lari di sini sama saya gitu. Li mau dong di situ sepedahan, abis sepedahan selesai makan di sini gitu ya. Jadi enjoying the scenery, enjoying the green. Semua pada bilang gitu. Makanya menangkap minat-minat orang-orang itu kita mempunyai home fest. Jadi sebuah home festival yang menjadi platform untuk program semua orang memiliki rumah di Alam Sutra. Dan di akhir tahun ini jangan ketinggalan. There are so many offers yang kita kasih ya. Jadi silahkan tangkap, silahkan ambil, bergabung dengan Alam Sutra, menikmati rumah tipe Nara. Kita masih ada walaupun terbatas unitnya. Rumah contoh juga akan segera jadi. Silahkan lihat, ada di Cluster Sutra Tiara. It's a beautiful one, don't miss it. Itu, kita ada home fest. Terima kasih Bu Lia. Nah, ini saat yang ditunggu-tunggu. Alam Sutra dengan bangga mempersembahkan Alam Sutra Home Festival 2020. Alam Sutra memberikan keringanan hingga ratusan juta rupiah ya Bu ya, setiap pembelian unit hunian cluster, dan masih banyak lagi hadiah lainnya. Pada akhir periode ada grand prize, 1 unit Toyota Corolla Cross. Wow. Luar biasa. Dan ini saatnya tambah rumah sekarang ya Bu? Iya. Tambah rumah sekarang. Mau tahu tipe hunian cluster apa saja? Rekan-rekan bisa langsung menghubungi nomor 021 3110 3838 atau WA ke nomor 0813 1777 3838 atau langsung datang ke marketing galeri kami di Flavor Bliss Alam Sutra. Kami buka setiap hari, Senin sampai Minggu dari pukul 8 hingga 6 sore. Atau bisa akses di website Alam Sutra di homefest.alam-sutra.com. Jangan khawatir kalau memang rekan-rekan mau mengunjungi kantor pemasaran, kami semua melakukan protokol kesehatan yang berlaku. Good. Terima kasih Pak Yori. Terima kasih. Sama-sama. Yori. Dan penjelasan mengenai rumah yang sangat berguna buat kita semua. Ayo, saatnya tambah rumah sekarang. Langsung kunjungi Alam Sutra. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam sejahtera buat kita semua, sehat selalu. Terima kasih. Bye. Thank you.